Kok kebetulan dia langsung bilang, oh Wahyu silakan duduk yang nomor 2. Saya ingat banget nomor 2 sisi kanan. Silakan duduk di situ. Duduk. Nah, acaranya ternyata adalah acara POP. Dan dari awal sampai akhir selalu bahas background karyawan. Dikit-dikit itu, kalau karyawan itu ya, ingat gaji pertumbuhannya 10%. Kena lagi, kesindir lagi. Iya ya Wahyu ya, betul ya. Oh iya Cik. Apa impian kamu sebagai karyawan Wahyu? Apa ya? Gitu lah. Oh dikit-dikit saya gini. Opo, saya nggak mikir disengaja sih, cuma gini. Kok pas semua sih kena di saya gitu. Langsung teman-teman nggak usah babi bu bebo, saya nggak peduli sama leader saya yang sudah nerocos memotivasi saya kliknya sama CR5. Langsung saya kontak setelah pulang itu, langsung ngomong sama leader saya, loh di kantor tuh Senin ada training tak? Loh sering kok, setiap Senin dateng lo malam 6:30 malam, training Rabu sama Sabtu jam 6:30 malam, kalau Sabtu jam 1 dateng lo. Saya sejak itu teman-teman memutuskan tiap Rabu, Sabtu, Senin datang. Disitulah awal dari saya mulai klik di bisnis Prudential. Sampai akhirnya yang membawa saya resign adalah di Prudential itu kan ada PFA ya teman-teman ya, Pro Financial Advisor ya. Di 2015 itu saya join di PFA training itu, disuruh leader saya, dan saya langsung memutuskan ngambil jatah cuti saya 6 hari di kantor, tak habisin semua buat training. Cuma leader saya bilang, ini jembatan pertamamu menuju kamu di Pro, biar income kamu tambah gede. Dia bilang gitu aja. Tapi dia nggak bilang UM sama sekali. Terus sudah, ya saya ngikuti loh teman-teman. Acara tak ikuti, training tak ikuti. Kalau PFA itu kan main MPI-an ya, berarti main omset-omsetan, gede-gedean omset. Kok setiap kali acara itu kita dimotivasi 3 besar dapat uang, topnya nanti dapat ini, termotivasi gitu loh. Jadi, aduh lega, closing malu. Nanti gak dapat ini, gak nomor 1, aku malu gak dapat uang. Terus pokoknya ada rasa gitu. Lama kelamaan loh teman-teman. Kok iya yang salah satu yang lolos itu saya. Akhirnya menjadi satu-satunya agent yang lulus dari 48 orang di angkatan saya ya. Nah disitulah teman-teman saya bilang sama Edi, wih lumayan loh ya Ed ya. Gara-gara training aku bisa dapat omset 150-an loh. Dari April Mei Juni 3 bulan tok loh dapat 150. Saya gitu, loh bisa ya ternyata ya. Dan saya waktu itu teman-teman, saya belum kenal yang namanya canvassing. Jadi semua saya punya referensi teman, keluarga, duit wallet ya, lebih banyak referensi sama teman. Ya sudah, itu 150 juta. Edi baru ngomong, kok kejar UM adalah bla 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 bla. Leader syaratnya harus kayak gini kamu capai. Nah, wis pokoknya capaian. Dan saya enggak ya nanti tulus dulu teman-teman, jalanin ya sampai bulan September 315. Padahal kalau UM dulu syaratnya kan 300, 4 kaki agent masing-masing adalah 30 juta API. Nah, jadi teman-teman yang sekarang kejar AAD, kalau nggak AAD rugi all. Kuampang yang AAD sekarang. Kenapa? Kalau AAD sekarang berapa syaratnya? 400 keroyokan kan? Tim kan? Kalau dulu teman-teman, API mutu tinggi sampai 1M, tapi kalau kaki 4 itu nggak ngisi 30, nggak naik jadi unit manager loh. Nah, di situ di bulan September capai 315. Kaki ini 4 cuma 5 juta API tok. 0. Leader saya cuma bilang gini, kok kamu terus tahun depan kamu akan siapa lagi yang mau prospek? Benar nggak? Jadi apa yang saya sharingkan ini semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman. Bagi yang sekarang kejar AD ya, atau yang kejar AD pun, kalau misalkan tahun ini nggak benar-benar kerja keras, kerja cerdas, habis-habisan, tahun depan itu loh siapa? Gitu loh. Jangan pernah kita tuh memikirkan
Oh adalah untuk tahun depan, ada lagi nanti tahun depan pasti yang di prospek. Loh itu kan harapan kita. Tapi loh teman-teman, kita kan bisa ngomong sama nasabah. Kalau kita caranya ngomong prospek nasabah kan sering ngomong kayak gini, Pak Bu, namanya waktu loh Pak Bu tidak bisa kembali. Benar tak? Detik demi detik berjalan. Risiko bisa datang kapan saja. Ngomong ke nasabah, kan kita juga harus berkaca dong sama diri kita sendiri. Loh, kalian kita sendiri gak kerja keras loh. Besok loh gak tahu kita sih ada loh. Gitu toh teman-teman. Edi memotivasi saya seperti itu aja. Langsung saya waktu itu nggak mikir panjang lebar. Gimana caranya? Sudah September loh teman-teman. September bener. Gimana caranya saya harus UM tahun ini? Sampai November. Sampai Oktober. Tetap teman-teman nggak gerak-gerak. 315 4 kaki sudah ada, tapi cuma 5 juta ekor. Pusing nggak? Waduh, wes. Penting. Ya jujur ya saya. Nah, tapi tetap Edi bilang, prospek kok, taburo terus. Hingga di November, nah saya prospek ke salah satu saudara saya. Nah, saudara saya ini saudara jauh yang nggak pernah ketemu. Tapi dia kayak ada rasa apa ya, sama keluarga saya ini ada hubungan khusus gitu loh, hubungan kedekatan yang khusus gitu loh. Sehingga dia lebih nurut ke papa mama saya. Saya memberanikan diri prospek. Cuma bilang, oh ya tante usulan di Prudential. Woi, polisku banyak. Segitu tau pasti nasabah gitu ya. Polisku banyak, anakku punya ini, aku aja punya ini. Oh nggak apa-apa tante, aku cuma pengen sharing aja. Kalau boleh tahu polisnya tante apa aja ya? Beda polis kan, kayak biasa ya. Oh ya wis, dateng ke apartemenku nanti di lobi ya. Suruh datang saya ke apartemen Trilio. Datang ke sana. Ya, dia tipikal orang yang sanguin ya, jadi gak peduli gitu loh teman-teman. Jadi dia lebih seneng happy, terus dia gak seberapa pengen mikir yang banyak. Jadi dia suka yang simple. Nah dia langsung bilang gini, wes gini aja lah, kamu pengen nawari aku, kamu mau nawari produk apa? Zaman dulu teman-teman, karena saya sudah beda polisnya dan dia sudah punya hospital semua, tak begini UP sama CCB, tapi anaknya belum punya hospital gitu loh. Langsung teman-teman, saya loh waktu itu kan mikir 30 kali 4 kurang berapa? 120 ya toh, pribadi 315 ya harus di atas 120 juta API supaya jadi UUM. Langsung saya bilang, tante 150 juta per tahun 4 polis. Mana hitungannya kasihkan aku, karena saya tahu di tipikal yang simple ya. Ya waktu itu saya masih namanya agent baru, masih gak pinter ya teman-teman, yang tak jelasin detail. Tapi ya deh, wis segini mana sing buat aku mana. Ya ini tak jelasin, hospital, anaknya 3 dapat anaknya 3 hospital, yang 3 CCP. Sudah, saya nggak tahu ya mungkin balik lagi itu sudah rezeki ya teman-teman ya, sama akhirnya ya berbuah. Dia langsung bilang, ya sudah, mana dokumen yang tak tanda tangani. Langsung on the spot waktu itu masih pakai SPAJ yang lama ya, yang tanda tangani banyak warna pink itu SPAJ-nya. Pink apa warnanya ya saya lupa. Di bawahnya sampai dia, saya ingat banget dia bilang gini, banyak banget yang harus tak tanda tangani ya. Ya udah, dia tanda tangan gitu. Sudah closing 150 juta per tahun, saya bagi berempat. Desember 14 sudah UM. Nah, dari cerita ini juga yang ingin saya sharingkan bahwa sebenarnya ketika kita itu sudah mentok atau sudah injury time ya teman-teman, nggak ada kok yang nggak mungkin terjadi gitu. Namanya kalau kita asal berusaha, pasti Tuhan juga bisa melihat kok gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti, jangan pernah. Sebenarnya 2 hal sih yang buat patokan saya sampai saya pegang, sampai saya kejar Adi kemarin. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti yang berusaha. Terus yang kedua, jangan pernah menggantungkan impian kita ke orang lain. Kalimat yang kedua ini, jangan pernah menggantungkan impian kita ke orang lain, itu lebih saya menyarankan diri sebagai saya seorang leader. Maksudnya apa? Kita punya tim yang gede, kita punya tim yang keren, omsetnya gede-gede. Jangan sampai pernah berpikiran bahwa aku naik AD,
aku menggantungkan dari dia. Dia lo pasti closingnya gede. Allah dia gampang bingkis. Jangan pernah. Tetap harus berusaha dari diri kita sendiri. Nah, akhirnya itu tadi kan contoh nggak baik ya teman-teman ya. Saya bagi sendiri 2016, ya sudah kelimpungan. Nggak punya tim, nggak punya agent, ya harus mulai lagi dari nol, merekrut. Dasarnya saya nggak suka rekrut. Serius saya nggak suka rekrut, karena menurut saya merekrut itu menyebalkan, membosankan, sering di PHP. Saya jujur ya, benar-benar ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Sering di PHP, menyebalkan, curang hati seorang leader ya. Terus janjian, lihat loh, bawa buku, bawa dokumen, mau ngajari, nggak datang. Sudah niat ngadain meeting, yang datang cuma 2-3 orang. 3 orang udah bagus sih, kadang-kadang 1 orang toh, gitu loh. Itu yang saya alami juga. Dan saya juga belajar gitu loh, bahwa ternyata kita harus bisa memahami orang itu kayak gimana sih. Dan ini sebenarnya teman-teman yang saya pakai, kemudian untuk saya kejar AD di 2019 ini, saya waktu kejar AD itu option pribadi 417, sisanya tim dari target 1,2 M itu. Nah saya pun juga sampai detik ini ya mikir itu, kok iso ya gitu loh. Karena apa? Balik lagi bahwa saya berusaha untuk mencoba berbagai macam cara. Setiap kali sebuah agensi mengundang speaker, pasti speaker itu kan tidak selalu dia berbagi kisah suksesnya ya teman-teman ya, tapi berbagi hal apa yang pernah dialami. Nah itu teman-teman ambil. Apalagi tadi saya baca ya di visi misi atau apa itu tulisannya membawa agenda itu apa ya? Apa tugas ya? Nah, saya tipikal orang yang selalu mencatat. Jadi ada speaker di depan gini ngomong, yang penting ini saya catat. Bahkan sampai leader di video, yuk kamu tuh kurang kerjaan ya, kan slide-nya saya di copy dan sebagainya. Enggak, saya mikir kalau saya mencatat saya gampang ingat. Gitu loh. Sampai sejauh ini saya di Pro dari 2015 kan, kebaca ya. Sampai sekarang itu sudah ada 10 buku. Saya selalu catat semua. Saya buka oh ini C ini, kok ini, Pak Kanho misal di indikator saya, oh dia pernah ngomong ini, oh ya penting di stabilo gitu. Saya tipikal seperti itu, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ya ilmu yang dikasih sama orang siapapun itu di Prudential, nggak ada kok teman-teman itu yang nggak baik, itu nggak ada. Jangan pernah kita tuh mikir gini loh, aduh speaker lagi pernah diundang di SB12, wes gak usah dateng lah, paling-paling yo isinya sama aja, belum tentu loh. Dan aduh kok prestasinya dikit banget ya, aduh wes gak usah lah, minggu depan kalau lebih bagus, kayak aku datang minggu depan, belum tentu loh teman-teman. Saya bahkan pernah dapat suatu ilmu yang menurut saya aduh keren banget dari speaker yang dia prestasinya biasa-biasa aja di Prudential. Dia cuma ngomong ini tok loh waktu itu. Pengen nggak Star Club? Pasti semua orang pasti pengen kan. Tapi ingat, nggak pengen Star Club, pengen keinginanmu tercapai, naik AD, samakan atau yang di sini sama di sini, sama di sini. Kebanyakan sini nggak sama loh. Gitu tok loh. Tak tulis, saya bayangkan, tak pikir lo dalam-dalam. Oh iya bener ya. Bener nggak kalau di sini? Siapa yang mau Star Club? Tangan semua. Siapa yang mau? Kalau di sini konteksnya kemana? Ada Shanghai. Siapa mau ke Shanghai? Pasti angkat tangan semua kan? Tapi balik lagi teman-teman, sama nggak apa yang teman-teman ucapkan sama jalanin nggak? Ngomong gampang. Biasanya itu saya tulis loh. Speaker itu sampai ngomong persis seperti yang saya ngomong itu gampang, tak tulis. Ngomong itu gampang. Tapi hati merasakan itu tidak segampang dengan mulut yang tinggal ngomong. Itu benar-benar saya pegang. Dari mana? Ya speaker yang biasa tadi gitu loh. Nah, kemudian di 2016 saya rekrut tadi gak ada hasil sama sekali, wes ngilang, pokoknya agent ngilang dan sebagainya.
mulailah di akhir 2016 saya ketemu sama yang David, agent saya itu. Nah, ketemunya itu ya bukan saya yang mencari, karena saya sebenarnya pengen rekrut omnya, tapi ternyata mamanya nasabah saya pengen rekrut omnya, ternyata nggak bisa, nggak mau lah, gitulah intinya. Akhirnya David ini mungkin sungkan ya mamanya ya, akhirnya dia yang disuruh join sama saya. Ya saya nggak ada perasaan feel apa-apa. Kenapa? Ya balik lagi teman-teman, mungkin waktu itu saya belum terasa ya, atau belum memiliki sense atau apa ya, kayak insting ya. Jadi aduh, arek umur 19, mohon maaf ya yang masih muda ya, masih arek umur 19 gitu loh, iso apa sih, paling-paling ya teko HP-HPan pulang, paling-paling teko babi-babi sama temennya pulang, wajar ya saya mikir gitu ya. Nah tapi enggak loh, anak ini ternyata memperhatikan. Nah, memperhatikan, kok tak lihat serius mau training, dan ternyata saya kan saya itu cerita, saya nggak pernah canvassing ya teman-teman ya. Pernah sih banyak canvassing dipaksa ke saya. Dia kan jago canvassing gitu, saya pinter canvassing. Saya dipaksa sama dia, tapi saya nggak nyaman. Saya lebih banyak referensi. Lah kok si David ini canvassingan? Mungkin pernah ya. Jadi ini speaker di sini ya, diundang. Dia kan selama ini bahkan saat seukuran saya waktu itu jadi agent, dia jauh lebih bagus dari saya. Kalau saya main quantity teman-teman, saya kecil-kecil buahnya. Kalau dia case-nya kecil tapi kuantitinya kecil tapi quality-nya gede. Saya pun juga gak nyangka gitu loh, kok bisa. Lah dari situ saya juga bukan buat apa ya, ajang seneng-senengan akhirnya punya agent. Enggak, tapi saya harus belajar. Belajar apa? Ternyata bisa loh. Ternyata ada juga loh anak muda yang mau jalan. Bahkan ketika mungkin setelah sesi ini mungkin bapak ibu ada yang tanya sama saya, gimana sih Wahyu cara menjalani anak muda? Tak jawab sekarang aja ya, mungkin kalau ada yang tanya, kok bisa dia mau jalan? Jawabannya adalah nggak semua loh mau. Balik lagi ke tiap orang itu hot buttonnya apa? Kadang-kadang saya juga dulu gini, cari hot button itu iya caranya. Gitu loh, kan susah-susah gampang ya. Balik lagi ke orang itu, dia senangnya apa yang mendorong dia, memotivasi dia sehingga dia mau jalan itu apa. Saya pun juga punya tim yang anak muda mahasiswa, banyak kok yang nggak jalan gitu loh. Ya saya pun sampai detik ini pun juga masih belajar kok teman-teman gitu loh. Cuman dari situ saya mulai termotivasi. Nah ini mungkin buat saya sharing buat teman-teman leader ya, bahwa kadang-kadang ketika kita itu punya tim, terus tim itu nggak jalan, kebanyakan kan ditinggal kayak gitu. Nah saya mencoba yang tahun kemarin waktu saya kejar adik itu, saya mulai tak undang ya, makan-makan di rumah saya, nggak usah makan-makan di resto lah, makan-makan di rumah ya sudah. Tapi orang-orang kan kadang-kadang di situ mau bikin tameng ya. Aduh, mau undang kenapa? Mau bawa jam meeting ya? Aduh, kok sungkan, kok nggak ada produksi gini-gini. Oh enggak, ini loh, aku kan habis ulang tahun bulan lalu, belum tak layak belum makan-makan. Enggak kok makan-makan. Dan saya komitmen, waktu saya diundang mereka, saya nggak ngomongin perlu sama sekali, sehingga mereka nyaman menurut saya waktu itu. Dan benar teman-teman, saya nggak tahu ya, saya namanya juga saya bilang tadi, saya coba-coba satu persatu itu loh, mulai tanya lagi. Oh ya, kok lisensiku saya aktif enggak? Loh, bro sekarang produknya baru apa? Oh bro ada cashback ya bro ya? Nah mulai, nah ini teman-teman yang saya harapkan gitu loh. Akhirnya kan ya goal ini, saya nggak muluk-muluk pengen omset gede dari mereka, enggak. Tapi setidaknya mereka mulai balik lagi nih loh, goalnya ini yang saya pengen dapat. Nah pelan-pelan di 2018 ya sudah mulai agent mulai saya pecah. Mulai saya titip tim di kantornya Pak Widi di Malang ada, dan saya baru-baru ini 2018 akhir saya titip ke kantornya Pak WAT, Pak Wong Agus di Jakarta, Inspiring. Saya titipkan juga di sana. Ya tujuannya apa? Itu tadi bahwa ya kita pengen punya tim yang gede,
Ya kan kembali lagi ya, rekrut bisnis ini ujungnya adalah bisnis rekrut. Ya, jadi satu hal ya, mungkin yang saya selalu ulangi ke teman-teman bahwa menjalani bisnis prudential ini kuncinya ya semua tahu kok. Turut ikut sistem, turut leader ya wis, ya semua speaker ya balen-balen itu. Tapi tinggal teman-teman mengimplementasikannya gimana, menerapkannya itu gimana. Nurut leader, ya, terus ikut sistem. Datang nggak training-training yang diadain oleh kantor ini, SP12, misal kayak gitu. Nah, datang training tok, tapi nggak diaplikasikan, ya sama aja. Datang tok tapi nggak dipraktekkan, ya sama aja. Konsultasi dengan leader, ingat ya teman-teman, leader bukan tempat sampah atau tempat berkeluh kesah yang baper-baper. No. Ya, kalau konsultasi itu konsultasi yang produktif. Jangan yang yang saya pernah ngerasain sih soalnya. Yang muda-muda itu putus cinta aja saya ditelepon jam 1 malam. Aduh, gitu. Ya, saya ngalamin ini ya. Terus yang produktif, yang konsultasi ya leader gini. Jangan pernah nganggep itu gini loh. Yang ini yang sering ya teman-teman saya jumpai. Ya, salah satunya di tim saya. Kebanyakan mereka itu kalau semakin bertanya sama leader, mereka itu kesannya bodoh. Kesannya nggak ngerti apa-apa. Ini salah loh. Semakin bertanya sama leader, ya itulah cara teman-teman mendapat ilmu gratisan yang banyak. Ada nggak di sini? Saya nggak mungkin ya leader itu yang ditelepon jam 24 malam, terus dia marah-marah ngamuk-ngamuk. Terasa nggak ada sih. Ditelepon jam 2 pun loh pasti happy. Kalau saya happy begitu ditelepon. Malah kalau nggak pernah telepon saya tak omeli. Saya termasuk sabar teman-teman, termasuk sabar. Leader saya sampai jengkel kadang-kadang. Kok kamu itu loh, jenmu sing gini-gini sih, mau apa ini gini ya. Namanya saya belajar ya teman-teman ya, gitu loh. Kamu tuh loh, kok yo jenmu gini-gini kok yo kamu mau. Dari situ ya saya belajar. Gitu. Ya harus tegas. Nurut leader, ikut sistem, disiplin penting. Janjian sama orang, janjian sama tim, janjian meeting harus on time. Ya, saya tipikal orang yang datangnya lebih awal. Ya, lah terus sebelum saya akhiri ya teman-teman ya, saya pengen sharing tentang lebih banyak tentang rekrut ya. Sebenarnya kalau selling, saya sih merasa jauh di kantor saya pun lebih banyak. Cuman selama ini kalau saya selling, saya lebih banyak sih pakai faktor pendekatan ya. Maksudnya saya tipikal orang yang nggak pernah ngomong banyak gitu kalau selling. Ya saya lebih pikirnya apa yang innya di pro, ya itu yang saya jual. Sama caranya sama semua. Orang sudah punya polis ya sudah. Beda polis, kita lihat polisnya. Nah di sini kan semua pernah ikut kelasnya Pak Wibi. Ya sudah pakai caranya Pak Wibi itu. Tinggal dilihat sisi bimu loh sedikit. Ya segitu ujung-ujungnya ngomong. Apalagi sekarang dibantu pakai PPH. Oh enak banget. Sekarang kalau saya sama tim saya selling, saya tinggal ngajari mereka bahwa ngomong pertama dari PPH aja nggak masalah. Buka langsung dari PPH. PPH kita bagus banget teman-teman. Ya. Jadi benar-benar powerful. Teman-teman pasti sudah lah ikut training di sini, pasti semua sudah diajari ya sama leader-leader di sini. Nah, terus ada selling ya. Selling ya, saya nggak terlalu ini banyak ya. Lebih ke rekrut ya. Jadi kalau rekrut kebanyakan orang, makanya kemarin ya di 2018 saya bisa sampai jadi top recruiter ya. Sebenarnya apa yang saya lakuin, saya setiap bulan pasti nggak mungkin nggak ada rekrutan. Ya, saya men-challenge diri saya pribadi untuk rekrut pribadi minimal 5 sebulan. Nah, tim nggak saya hitung. Dan itu saya lakuin terus. Kalau sudah leader kan gitu kan, saya rekrut sambil selling, bukan selling sambil rekrut. Ya, rekrut sambil selling. Tapi kalau masih agent, ya selling sambil rekrut. Ya, itu umum ya, semua speaker bilang.
Dan apa sih yang saya lakuin ketika saya rekrut kok gampang? Nah, kebanyakan orang tanya itu gitu loh. Kamu kok gampang ya Wahyu ya? Bawa orang backgroundnya ini, bawa orang backgroundnya itu. Ya saya sih lebih banyak main ke pendekatan ya teman-teman ya. Jadi saya harus ngerti dulu orang yang saya rekrut ini modelnya kayak gimana. Apalagi mungkin kalau teman-teman pernah belajar yang tentang karakter manusia ya, gampang, sanguin, melankolis, pragmatis itu ya, sudah pakai itu aja gitu loh. Saya mempraktekkan dengan sudah belajar itu ya, mempraktekkan itu gampang banget gitu loh. Dulu saya sempat gegeran misal sama orang ya, saya kan orangnya melankolis, ketemu orang sanguin, aduh sering gegeran. Kenapa? Orang sanguin berantakan, saya tipikal orang yang rapi ya sudah gak ketemu. Apalagi saya ada pragmatisnya, pragmatis itu gak suka sama target. Nah harus paham, kalau gak suka sama target, punya agent gak punya target harus diapain. Nah, kalau saya kemarin nggak suka kan sama target, saya kan pragmatis. Nah pertanyaannya, kok bisa capai AD? Nggak suka loh saya sama target teman-teman. Saya tipikal melankolis pragmatis loh, kok bisa? Karena saya takut ada sesuatu yang mengancam. Saya nggak suka sama yang namanya ancaman. Ya, maksudnya ada sesuatu yang mengancam itu harus tak hilangin, gitu loh. Harus bisa menggali juga potensi yang kita punya. Dan kita harus memahami, oh orang yang mau kita rekrut modelnya kayak gimana. Terus tim kita juga model-modelnya kayak gimana. Karena satu orang dengan orang lain nggak bisa diperlakukan yang sama. Benar nggak? Ya. Terus saat kejar AD kemarin sama ya, ternyata saya ngulangi hal yang sama, kesalahan yang sama saat saya duel. Jadi detik-detik terakhir baru capai. Ya saya nggak ngerti gitu loh. Ya memang sudah jalannya dari Tuhan kayak gitu, tapi ya sudah, yang penting tetap harus optimis. Dan pegangan saya yang tadi yang saya sharingkan ke teman-teman ada 2, itu yang saya pegang terus sampai akhir gitu. Terus branding ya teman-teman, penting banget ya. Ini nggak hanya berlaku buat yang milenial aja loh, yang kolonial juga harus branding. Saya di Juni ini banyak closingan pribadi, semuanya dari Instagram. Kontaknya by Instagram, di message. Nah, kenapa? Karena saya selalu di Instagram saya nggak pernah aneh-aneh. Jadi selalu saya isinya pro, kalau nggak gitu kerjaan saya yang positif. Nggak pernah saya geje-geje. Kalau upload makanan saya suka sih, tapi ya balik lagi itu tujuannya buat branding gitu loh. Lah orang kan lama-lama ya Wahyu hitungkan, kamu jadi pro ya, tujuannya itu loh branding itu ya, supaya orang biar tahu bahwa kita tetap di Prudential sampai sekarang. Semua punya kan Instagram ya, Facebook ya, jangan dipakai buat aneh-aneh. Apalagi musim politik yang tahun lalu, yang kemarin itu, aduh horor teman-teman. Terus gak usah aneh-aneh deh kalau saya saran ke tim saya ya, jangan pernah punya kebiasaan curcol di wall, curcol di IG story, WA story ya, diempet. Serius, karena apa? Lo orang lo percaya deh, mungkin teman-teman silakan tanya kepada manajer teman-teman, silakan tanya, kebanyakan nasabah mereka ngambil itu lihat produknya atau lihat orangnya sih? Orangnya. Ayo mau taruhan, silakan disamperin nasabahnya, tanya. Misalkan nasabah sudah join 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ingat nggak sama produk yang dia beli ke kita? Pasti nggak ingat. Saya udah buktikan kok teman-teman. Terus kenapa kamu beli BA aku? Ya kan aku percaya BA kamu Wahyu. Kan kamu kan temanku. Sudah, jawaban itu kata gitu toh. Dan aku nggak ngerti kan tinggal telepon kamu. Sudah gitu toh. Gitu loh. Jadi memang benar teman-teman, di zaman now ya, yang zaman yang kebanyakan ini semuanya media sosial, namanya branding itu ya salah satu modal buat pekerjaan kita. Kadang-kadang saya sulit baca sih di Google gitu, bagaimana cara upload, bagaimana cara menarik orang biar menarik orang itu baca. Ya itu ada semua gitu loh. Kayak memposting jam-jam tertentu itu ya ada. Gak boleh posting jam segini. Kalau broadcast harus hari ini.
hari itu, nggak boleh jam segini, jam segitu, gitu. Kalau broadcast sih yang saya tahu ya, kalau leader saya ngajari saya tidak boleh hari kerja, disuruh hari weekend. Tujuannya mereka biar baca. Tapi kalau saya sih enggak juga sih, kepepet omset kita broadcast semua. Gitu loh. Nah, kayak apa namanya? Oh iya, kayak hari ini saya ngisi di sini, dapat flyer kan dari Bu Devi kan, tahu aja sudah dari hari Minggu, dapat rekrutan 2. Tiba-tiba saya tanya, loh Wahyu, kamu jadi speaker ya? Iya, gitu. Speaker ngapain aja gitu? Tak ceritain gini. Udah kamu join ngomong gitu toh, udah join pro, ayo tak ajari. Aduh gak bisa, alah apa sih gak bisa dipelajari? Kamu dulu naik mobil langsung bisa atau enggak? Ya gak bisa lah, terus kalau sekarang bisa, ya sudah belajar, ya sudah, kok sama aja toh. Tinggal gitu aja. Makanya yang biasa saya sering pelajari juga adalah ketika kita ngomong sama orang, intonasi, PD, itu juga ngaruh loh teman-teman. Bahkan agent saya pun kadang-kadang mikir gini, kok kamu tuh prospek orang kok kayak orang marah-marah atau kok gak apa-apa tak ngomong kayak gitu, gak apa-apa, ngapain? Gitu loh, kita tujuannya baik kok. Dan saya misal nawari orang itu teman-teman nggak pernah kok model kayak agent. Maksudnya saya nggak pernah nulis gitu sama dia kayak ayolah ambil lo bagus ini gitu atau ayolah please ambil lo kurang sedikit. Enggak, saya nggak pernah. Bahkan kalau mereka ngomper ini bagi ya sudah ambil lo di sana lebih murah loh. Ya wes ambil lo sana. Lah ada apa-apa kok saya cari aku loh. Tak tutup kayak gitu. Kok ending kamu nyari aku kayak si ini saya cerita kayak aku punya teman bapak. Udah nggak ada yang teman itu. Saya cuma cerita aja. Nah. Terus rekrut orang juga kadang-kadang agentnya juga kadang-kadang tanya gini, kok kamu kok gampang ya ngajak orang buat rekrut dan sebagainya. Karena saya mikirnya itu gini teman-teman. Kadang-kadang agent itu berpikiran bahwa rekrut itu susah. Sebenarnya rekrut itu gampang. Yang susah itu apa? Bikin mereka jalan tuh. Rekrut itu gampang. Yang susah itu bikin mereka jalan. Ya, tapi kita harus berpikir bahwa kita nggak mau mulai rekrut, ya, nggak memaksa diri kita buat rekrut, ya sudah, ngapain juga perlu lama-lama. Karena kan di sini ujung-ujungnya bisnis rekrut. Ya bisa dilihat kan teman-teman flyernya pro kebanyakan soal rekrut kan juga mulai banyak kan, nggak kayak zaman dulu kan. Zaman dulu banyak selling kan, kayak insentif-insentifnya sekarang kan rekrut AJI syariah gratis. Ya, terus ada agent yang lulus AJI dapat duit gitu. Ya, mungkin selanjutnya lebih ke tanya jawab aja ya Bu ya. Ada yang mau tanya lebih ke sharing. Oh ya, siapa dulu ini? Oh Mbak Citra dulu. Mbak Citra dulu ya. Minum dulu ya. Oh iya. Coba. Iya silakan. Pagi Bu. Pagi. Mau nanya waktu karyawan kan nggak langsung